Selamat datang kembali lagi ke channel kami Paman Crypto. Jadi hari ini kita mau membahas mengenai cycle dari Bitcoin dan juga ada teori Bitcoin yang namanya lengthening cycle ya. Oke, kita cek dulu Fear and Greed Index dari Bitcoin ya. Sentimen pasar nih seperti apa hari ini. Jadi sekarang udah lagi membaik ya, masih fear 27 angkanya, nggak seperti minggu lalu atau bulan lalu, di extreme fear di angka 20-an rendah-rendah, jadi 21, 22, seperti itu. Nah, karena memang habis naik dikit ya. Nah, ini juga orang-orang nunggu tanggal 18 juga ini, apa mungkin gara-gara ini ya, moon phase ya, jadi ada new moon itu, katanya sih ini, ada teori bahwa kalau new moon tuh full moon apa new moon gitu bakal naik gitu. Cuma saya memang nggak terlalu percaya sih. Nah, oke, kita langsung aja. Jadi gini, teori lengthening cycle adalah teori di mana cycle dari Bitcoin itu semakin lama dari bawah ke atasnya. Nah, maksudnya dari harga paling rendah mencapai harga paling tinggi. Nah, ini cycle ini saya sudah kayak gambarin dulu lah biar lebih mudah ya. Sebenarnya kan cycle Bitcoin udah ada selama 4 kali ya, ini yang keempat nih yang kali ini. Cuman saya ini cuma gambar dari cycle kedua, karena cycle pertama itu terlalu rendah dan terlalu volatil harganya, karena memang kan pas itu kan masih belum banyak yang tahu juga, jadi ya harganya sangat tak bisa jadi histori lah menurut saya sementara itu. Nah, menurut cycle 2, ini tuh selama 733 hari, dia itu dari bottom, harga paling rendah, mencapai harga paling tingginya. Nah, untuk cycle ketiga, itu ada 1070 hari dari harga paling rendah, mencapai harga tertingginya. Nah, cycle keempat, sekarang ini, seandainya sama 1070 hari, itu bisa pas ini, di angka di 69.000 10 November kemarin, 2021 itu ya. Pas itu tuh, kalau sama nih, seandainya. Nah, tapi kan menurut teori ini kan, setiap cycle itu semakin lama waktunya. Jadi mencapai harga tertinggi itu semakin lama untuk hariannya. Nah, di sini ada dua cara untuk kita prediksi. Ini kan masih prediksi, jadi bukan suatu hal yang pasti ya. Cuman sebagai kita tahulah panduan kita supaya tahu kapan kira-kira bisa take profit. Nah, jadi ini saya buat sudah di sini. Jadi ada 740 hari dan 1070 hari. Ini kan selisihnya 330 hari. Nah, 330 hari ini kalau kita pakai persentase itu naiknya 44,59%. Nah, kalau misalnya itu naik 44,59% dari 1070 hari, artinya itu 1547 hari. Sudah saya cek itu di tanggal 27 Februari 2023. Ayo mari kita coba 1547 hari ya. 1547 hari. Ya ini. Nah, ini di 27 Februari 2023 ya. Jadi itu yang terakhir menurut saya, Bitcoin bisa mencapai top tuh terakhir ya tanggal ini. Kalau sudah lebih, kemungkinan besar untuk capai top lagi, berarti kayaknya kecil sih. Gitu. Nah, cara kedua kita melihat, yaitu dengan cara kita menambahkan 330 hari selisihnya itu ke cycle keempat ini. Nah, artinya itu 1400 hari. 1400 hari itu mari kita coba di tanggal Oktober tahun ini. Nah, jadi tanggal Oktober ini, ini udah, ya benar. Jadi tanggal Oktober ini adalah tanggal terakhir, 6 Oktober itu adalah tanggal terakhir di mana cycle top itu sudah selesai, jadi sudah mencapai top dan nggak bisa, dan sudah jadi bear market ya, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya perkiraan ini, kita tuh bisa tahu kapan kira-kira kita harus mulai take profit. Harusnya sekarang ini adalah sudah mulai take profit. Kenapa? Karena kan sudah melewati 1070 hari dari cycle sebelumnya ya. 1070 hari kan di 10 November itu. Jadi sudah harus mulai take profit, hati-hati. Nah, cuman kalau misalnya kalian memang masih bullish dan yakin, nah saya rasa panduan ini bisa menjadi pertimbangan juga. Jadi jangan sampai tanggalnya itu melebihi 2 tanggal ini, yaitu 6 Oktober atau 27 Februari 2023 ya. Jadi tanggal ini menjadi patokan aja sih menurut saya. Nah, karena kan sementara ini kan history ini masih belum break ya, jadi selalu lengthening cycle-nya atau paling enggak sama kan. Karena kan 1070 hari pun itu ternyata di 69 kemarin. Jadi saya rasa ini masih cukup solid ya.
cara ini untuk melihatnya. Nah, selain itu saya juga ingin menambahkan bahwa setiap cycle dari top ke bottom, jadi kita ngomong tuh dari yang paling atas harganya mencapai paling bawah, itu juga harganya harinya juga berbeda. Jadi kayak cycle yang kedua ini 400 hari, 400 harian, dan yang cycle yang ini, yang terakhir 2017 ini, itu 350 hari. Jadi ada mungkin sekitar 50-60 harian lah. Jadi ada 50-60 harian, ya saya tulis 55, ini tadi 410, berarti 55 hari ya. Nah, ada 55 hari kan. Nah, artinya ada setiap dari top ke bottom itu 55 hari. Nah, seandainya ini sudah top yang kemarin ini, berarti kan nanti kan 300 harian berarti kan bottomnya itu. Nah, 300 harian tuh berarti di bottomnya di sekitar mulai tanggal 2 September 2022. Cuman kalau lihat bottom ini saya nggak lihat dari hari ya, karena itu hari bolehlah jadi patokan. Cuman yang paling penting adalah saya biasanya lihat dari weekly. Ini bagus ya, karena dari beberapa cycle ini juga dari weekly ini kita bisa keluarin MA. MA ini moving average. Nah, kebetulan yang dipakai adalah MA 200. Jadi MA 200 ini nggak pernah tembus ya selama cycle Bitcoin. Jadi selalu MA 200 ini jadi bottom. Jadi kalau menurut saya sih sudah dekat-dekat MA 200 ini kita harus mulai nabung dan DCA, dollar cost averaging, jadi nabung pelan-pelan untuk beli Bitcoin. Nah, di tahun 2015 ini juga MA 200 ini masih belum tembus. Nah, bahkan kemarin yang terakhir ini, di MA 200 juga dia mantul. Nah, habis mantul ini ternyata ada COVID kan. Nah, terus crash kan, ini kan COVID crash nih di Februari sama Maret 2020 kan. Itu juga ternyata sampai MA 200 juga, meskipun dia itu pernah melebihi. Cuman tutupannya masih belum pernah tembus dari MA 200. Nah, jadi saya rasa MA 200 sih jadi patokan yang sangat bagus untuk mulai beli Bitcoin lagi. Karena selama ini memang selalu mantul di sana. Nah, untuk saat ini mungkin kalian juga ingin tahu nih MA 200 itu berapa. MA 200 itu ada di 20.800. Jadi ini kita harus mulai serok Bitcoin di angka 20.000 ini. Dan coba kita lihat nih, ini juga ada saya tambahin MA deh. Moving. Jadi MA itu kita klik indikator ini, ntar moving average ini, klik aja, akan keluar nih. Kita coba ganti MA 300 ya, karena kan saya belum ada nih yang 300. MA 300, nah MA 300 tuh kalau nggak salah disentuh kemarin pas, nah bener kan? Jadi MA 300 ini kemarin sempat disentuh pas COVID crash itu. Jadi ini juga bisa jadi patokan. Jadi MA 200 ini jadi patokan untuk mulai nabung lah, seperti itu. Nah, menurut kalian gimana nih teori lengthening cycle sama MA ini? Apakah bisa dijadikan patokan atau gimana? Karena ya ini selama ini masih bagus juga ya. Oke, mungkin hari ini sih gitu aja. Kalau misalnya kalian mau nabung, jangan lupa, atau mungkin kalian masih punya posisi, jangan lupa tanggal-tanggal 6 Oktober ini dan 27 Februari 2023 ini, karena kalau sudah lebih sih kemungkinannya untuk tetap bullish sih kayaknya masih sulit ya, kecuali sudah memang dipakai di seluruh dunia. Nah, itu mungkin cycle ini jadi beda lagi, seperti itu sih. Oke, jangan lupa kalau ada pertanyaan atau apa, kita juga ada Instagram, silakan di follow atau mungkin DM aja, nanti kita akan balas bisa kita, mungkin komen juga. Dan mungkin ada yang masih bingung, ada yang ingin konsultasi mengenai lengthening cycle dan MA 200 ini, boleh Telegram kita aja, atau komen di bawah, nanti kita akan jawab sebisa kita. Oke, terima kasih, sekian.